C# dasar bagian kedua. Oke, melanjutkan video saya yang sebelumnya tentang cara membuat konsol aplikasi menggunakan Visual Studio ya. Kemudian saya bahas sedikit yang kemarin tentang namespace. Namespace itu adalah kumpulan dari kelas, dan kelas memiliki dua tipe. Pertama adalah method dan ada namanya property ya. Oke, nah ini lanjutannya. Kali ini saya akan membahas tentang tipe data primitif. Oke, nah yang pertama ada dua definisi yang harus dipahami. Pertama adalah variabel dan konstan ya. Kemudian kita nanti juga akan membuat bagaimana caranya membuat variabel. Oke ya, kemudian penamaan sebuah variabel atau identifier ya. Kemudian aturannya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Kemudian nama conventionnya itu gimana cara menamakan sebuah variabel yang baik ya. Kemudian akan menjelaskan juga di sini tipe-tipe data yang sering dipakai terutama dalam membuat sebuah aplikasi ya. Ini kita bahas satu persatu ya. Variabel dan konstan. Apa itu variabel? Variabel itu adalah sebuah tempat di memori yang dimana tempat itu akan diisi nilai. Jadi kita membuat sebuah tempat di memori dan kita kasih nama menggunakan variabel ya, dan kemudian tempat itu diisi nilai yang kita mau. Nah, konstan apa? Mirip dengan variabel, cuman bedanya kalau variabel bisa dirubah nilainya, kalau konstan setelah dikasih nilai tidak dapat dirubah atau immutable ya. Oke, kita coba ya. Nah, sekalian saya menjelaskan juga cara mendeklarasikan variabel. Oke, misalkan kita mau bikin variabel, itu bisa kita tulis dulu tipe datanya, integer, angka ya. Ini adalah variabel. Nah, angka kita bisa kasih nilai misalkan 100. Oke, jadi pertama angka itu nggak ada nilainya, kemudian kita kasih nilai 100 bisa juga kita kasih nilai angka sama dengan 200. Ini yang saya sebut dengan variabel ya. Jadi kita punya satu tempat di memori, kita bisa isi nilai 100, bisa isi nilai 200. Oke. Nah, bisa juga langsung diisi. Misalkan di sini mau 300, itu bisa. Tuh, oke. Nah, kemudian kalau konstan, bagaimana cara membuatnya? Misalkan konstan string, misalkan website. Website misalkan https bogorstudio.com. Nah, ini cara membuat konstan. Seperti saya bilang tadi, konstan tidak bisa dirubah nilainya. Misalkan website sama dengan www.google.com. Nah, kalau variabel biasa itu bisa integer, angka sama dengan 500. Nah, ini perbedaannya antara variabel dengan konstan ya. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan sebuah nilai yang tidak berubah. Biasanya website nggak mungkin berubah-ubah tuh. Kalau kamu mau bikin link kan nggak mungkin dirubah-rubah. Jadi ya udah pokoknya harus pakai linknya ini gitu ya. Nah, kalau kita rubah konstannya itu pasti ada error. Errornya ya seperti ini. The left hand side of the assignment must be variable, property or indexer. Ya, jadi yang sebelah kiri kalau mau dirubah itu harus bentuknya variabel. Jadi kalau ini kita ganti variabel string itu bisa, tapi kalau kita tipenya datanya konstan itu tidak bisa, error ya gitu. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah variabel itu ada aturannya.
ya. Yang pertama, tidak boleh menggunakan angka untuk huruf awalnya. Misalkan kalian mau bikin integer atau ya, 1 anak, ini nggak boleh ya, error, nggak boleh ini. Jadi kalau mau harus anak 1. Nah, ini boleh. Oke. Atau kalian mau mendaftarkan variabel, misalkan tipe datanya string, terus alamat rumah, ini juga nggak boleh karena ada spasi ya. Oke, jadi kalau mau deklarasi harus semuanya huruf abjad, kalau mau ada angkanya di belakang. Oke, nah kemudian nggak bisa juga kalian mendaftarkan misalkan string terus di sini integer, ini nggak boleh juga. Kalau kamu mau ini harus pakai akeong di depan ya, ini baru bisa, tapi jarang lah, ini nggak disarankan seperti ini ya. Jadi sarannya kalau mau bikin variabel ya alamat rumah ini. Oke. Nah, cara membuat penamaan juga penting ini. Kadang-kadang variabel itu suka disingkat-singkat, misalkan alamat kantor ALMT KTR, ini juga susah bacanya. Kalau mau harus jelas alamat kantor ini ya. Jadi pada saat kita mendesain aplikasi itu, kalau ada error kita paham apa yang error. Oke. Jadi harus mudah dibaca lah, ini seperti itu ya. Kemudian saya menjelaskan juga naming convention ya. Biasanya kalau lokal variable ya itu menggunakan camel case. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu, ada 3 naming convention yang akan saya bahas di sini. Pertama camel case, Pascal case, sama Hungarian notation ya. Ini kalau misalkan kita bilang variabel lokal, misalkan gitu var alamat rumah gitu ya, alamat rumah tuh, maaf, string. Oke. Ini adalah camel case. Camel case itu apa? Bentuknya seperti unta. Jadi pertama itu huruf kecil, suku kata kedua huruf awalnya huruf besar ya. Untuk lokal variable gunakan camel case. Oke. Tapi kalau kalian bikin itu untuk public variable, misalkan di sini ada string nama akhir atau last name ya, sama dengan ini. Nah, karena ini adalah variabel public atau di luar dari ini, itu biasanya kita menggunakan Pascal case ya. Jadi kalau Pascal case itu dua-duanya huruf besar, atau kalau kita bikin konstan itu juga harusnya Pascal case ya. Jadi paham gitu. Biasanya kan kita manggil di bawah gini ya. Nah, dan websitenya di atas ini. Nah, kemudian kita mau di sini dan ada string web pertama sama dengan, nah kalau kita di sini pakai website, nah dari sini juga kita bisa tahu bahwa oh ini kemungkinan besar adalah konstan website ya. Jadi kalau konstan itu gunakan Pascal case ya. Kemudian ada namanya
Hungarian notation. Hungarian notation itu seperti apa? Biasanya begini. Var str alamat kantor ya, sama dengan misalkan Jalan Baru. Nah, ini biasanya menandakan bahwa tipe data ini adalah string ya, ini jarang saya pakai, terutama di sini kita nggak pakai ini gitu ya, karena kalau di C# tipe data itu sudah ada di depannya, jadi ya kita udah tahu, nggak perlu dijelasin lagi di sini gitu. Kecuali misalkan kalian pada pembuatan desktop application biasanya kalau button itu ada btn apa gitu ya, btn simpan misalkan. Nah, tapi ini bukan nama variabel, ini nama kelas atau kelas button gitu, kita singkatnya seperti itu. Cuma nanti kita bahas kalau bikin desktop application ya. Oke. Jadi untuk penamaan kita pakainya dua, camel case sama Pascal case, tergantung di mana menggunakannya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, tipe-tipe data yang sering dipakai kalau kita membuat aplikasi di C# biasanya itu adalah byte, integer, desimal, char, bol. Apa aja itu? Ini saya hapus dulu. Kalau integer itu adalah angka. Oke. Nah, kemudian ada byte. Jumlah byte itu sama seperti integer, angka, tapi dia maksimal 255. Kalau byte-nya itu 257, ini error ya, karena paling tinggi nilai byte adalah 255. Seperti itu. Kemudian ada desimal. Desimal harga misalkan. Nah, desimal ini nilainya bisa cukup besar, kalian bisa cek sendiri desimal berapa ya. Jadi kalau kalian mau cari di sini kalian primitive type di Google, kalian search aja, nanti kalian bisa dapat range-nya, misalkan ini short byte, short ya. Kalau desimal, nah integer tuh size-nya 32 bit ya, long ya ada. Kalau desimal, double, desimal mana ya? Nah, ini desimal size-nya 128 bit ya, range-nya 7.9 dikali 1028 sampai 7.9 dikali 1028 ya. Itu adalah nilai dari desimal. Maksimumnya minusnya berapa, maksnya berapa. Oke, nanti kalian bisa cari sendiri kalau mau tahu secara detailnya ya. Kemudian char itu karakter, huruf. Nah, karakter itu cuma bisa satu, misalkan A tuh, B ini udah nggak bisa, ini udah 2 huruf, jadi cuma bisa satu. A ya A aja, B ya B aja. Oke, char. Kemudian ada tipe data bol atau boolean. Boolean kan is masuk sama dengan true or false ya. Jadi kalau boolean itu cuma bisa punya 2 nilai, true or false. Kalau karakter itu cuma bisa karakter aja ya. Desimal bisa banyak, bisa cek nanti. Sedikit saya tambahkan, misalkan kalian punya desimal, misalkan ada hasil bagi ya. Desimal itu biasanya kita misalkan 2,5 misalkan, atau bukan hasil pembagi ya, pembagi. Oke, nah
kenapa error? Ya, kita harus tambahin M di belakang itu supaya nggak error. Jadi biasanya kalau ini dianggapnya double, tapi kita tulisnya desimal, kita tambahin M, ya, nggak ngaruh, cuman angkanya jadi 2,5, jadi dia tetap akan baca 2,5, cuman kalau desimal, kalau mau pakai koma harus ditambahin M di belakang, ya, gitu. Sama float juga seperti itu sama, dan kita mau tipe data float ya, di sini nggak ada ya, saya tambahin aja di sini ya, ada float namanya, itu juga kadang-kadang kita pakai, misalkan float, misalkan hasil bagi gitu ya, misalkan floatnya 1,2 tuh. Nah, ini juga error ya, liter of double cannot be implicitly convert type float use F ya, jadi kita harus tambahin F di belakang gitu. Beda kalau kita bikin double misalkan persen, nah kita kasih double misalkan 5,2, ini nggak perlu kita kasih huruf belakangnya. Jadi kalian harus ingat, kalau mau kasih koma itu harus ada M di belakang kalau kita tipe datanya desimal, atau F di belakang kalau kita tipe datanya float. Kalau tipe datanya double nggak perlu ya, langsung aja bisa. Oke, saya hapus gitu ya. Sekian untuk primitive type ya. Jadi kali ini kalian sudah ngerti tentang variabel itu apa, konstan itu apa, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel ya, terus penamaan variabel ya, dan tipe-tipe data yang sering dipakai. Jadi ini sebenarnya masih banyak tipe data yang lain, cuman yang sering dipakai sama saya selama ini saya membuat aplikasi ya kurang lebih ini tipe data yang sering dipakai. Oke, sekarang saatnya kita coba tipe data yang sudah kita buat tadi ya. Seperti biasa, kalau mau coba kita munculin semua tipe data yang ada di kita buat tadi ke konsol. Kita klik CW, console write line ya. Kemudian kita akan munculkan misalkan caranya gini, kita bikin kurawal di sini, ini kasih angka misalkan 0. Oke, kemudian di sini kita integer ya, dot max value. Nah, ini integer. Oke, integer min value deh, min value titik 2. Kemudian di sini ada integer max value. Oke, ini saya kecilin koma, di sini ada integer dot max value ya. Nah, integer max value kita kasih di sini misalkan 1. Oke. Nah, terus kita jalanin ya, Ctrl F5. Nah, kenapa? Oh, sorry, saya salah. Sebentar ya. Enter dulu. Kita mau nutup, close. Kurawalnya bukan ini, gini. Oke, 1. Nah, ini cara untuk memunculkan di konsol ya. Jadi parameter yang pertama itu console write line itu kita bisa lihat di sini ada string, kemudian ada argumen 1, argumen kedua ya. Jadi yang pertama ini ada stringnya. Nah, stringnya ini formatnya adalah 0 itu kita ambil dari indeks yang ke 0, 1 kita ambil dari indeks yang pertama. Oke ya, kita coba jalanin lagi, Ctrl F5. Oke, nah integer min value nya itu
segini, max value-nya segini. Oke, kenapa nggak ada? Oh, saya juga salah lagi. Ini harusnya min value karena harusnya ada minusnya ya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke. Ya, nah, min value integer itu adalah 2 miliar. Ya, bener ya. Nolnya ada 9 kalau nggak salah ya. Oke. Maksimumnya juga sama. Nah, ini kalau mau pakai integer. Nah, kalau tadi saya bilang byte itu 255, kita bisa coba di sini. Ini kita copy. Kemudian kita taruh di sini, copy, Ctrl C, Ctrl V, console. Nah, kita misalkan di sini byte, kemudian byte. Kita mau tahu byte itu nilai maksimum sama minimumnya berapa, kita ganti integer jadi byte. Ini jadi byte. Oke, nah, kita jalanin ya. Nah, minimum value of byte itu 0, maksimumnya 255 ya. Makanya kalau byte tadi kita isi lebih dari 255 itu akan error 256. Error ya, nggak bisa. Jadi maksimum 255. Kita isi angka minus 5, nggak bisa juga karena tadi paling kecil nilai byte adalah 0 ya. Oke. Tapi kalau ini diisi angka minus masih bisa karena integer ya. Nah, itu gitu ya. Kemudian desimal, kita coba desimal. Nah, berapa desimal? Apakah lebih besar dari integer? Kita lihat desimal. Desimal. Ya, kita kata ini desimal. Sininya jadi desimal. Oke. Kita jalanin Ctrl F5. Nah, desimal tuh nilainya banyak sekali ya. Jadi untuk perhitungan sudah sangat cukup sekali menggunakan desimal. Oke. Sisanya kalian bisa coba sendiri. Kalau mau tahu nilai maksimum minimum itu menggunakan seperti ini ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba.